Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK mulai memeriksa 9 hakim konstitusi terkait perubahan risalah putusan. Sebelumnya 9 hakim MK juga sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Upaya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK untuk membongkar siapa penumpang gelap di balik perubahan isi putusan uji materi pasal 23 dan 27 Undang-Undang MK sepertinya sudah sampai di babak akhir. Sebab sejak Senin kemarin, MKMK mulai menjadwalkan pemeriksaan terhadap hakim konstitusi yang memberikan pandangan atas uji materi Undang-Undang MK tentang syarat-syarat pemberhentian hakim konstitusi. Sedianya, hakim yang diperiksa Senin kemarin adalah Soehartoyo dan Saldi Isra. Namun Saldi berhalangan dan pemeriksaannya diundur Senin pekan depan. Sebelumnya pemohon uji materi pencopotan Hakim Aswanto oleh DPR, Ziko Leonard Simanjuntak, menjadi pihak pertama yang diperiksa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Kepada MKMK, Ziko mengaku mencurigai 2 hakim konstitusi terlibat dalam perubahan substansi putusan. 2 hakim tersebut diduga punya peran yang berbeda. Satu hakim memberitahu agar hasil putusan diubah, sedangkan satu lagi pelaku yang mengubah putusan. Menurut Ziko, perubahan substansi putusan sangatlah cepat, yakni 49 menit. Masalahnya semua bukti itu ada diproses secara tertutup oleh MKMK. Seperti tadi saya bilang CCTV itu ada di MKMK, diproses secara tertutup. Keterangan saksi, keterangan saya, keterangan saksi lain yang sudah diperiksa, semua diproses secara tertutup. Pertanyaannya adalah, apakah nanti ketika putusan MKMK dikeluarkan, itu semua bukti akan transparan? Sehingga kita tahu kronologinya secara jelas siapa yang melakukan siapa, sehingga tidak ini tutup-tutupi. Pemeriksaan terhadap 9 hakim konstitusi ini menjadi sangat penting karena dari sana MKMK bisa menelusuri ada di tahapan apa frase di dalam putusan berubah. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti berpendapat perubahan frase dalam putusan uji materi Undang-Undang MK merupakan unsur kesengajaan. Apalagi perubahan frase dengan demikian menjadi ke depan menimbulkan makna hukum yang berbeda. Kemudian kita juga paham ada soal-soal lainnya, terutama pencopotan terkait juga dengan putusan ya, pencopotan Pak Aswanto di tengah jalan yang sebenarnya melanggar undang-undang. Nah ini semua harus dirapikan, kalau sudah ketemu orangnya, dibersihkan Mahkamah Konstitusinya, dan kita juga jadi tahu di bagian mana saja, jadi kalau ketahuan aktornya, kita kan jadi tahu di bagian mana saja yang perlu dirapikan secara sistem. Supaya ke depannya tidak bisa ada peluang-peluang penyalahgunaan kekuasaan seperti ini. Tim Liputan, Metro TV. Lalu sejauh mana keterlibatan 9 hakim konstitusi dalam skandal perubahan salinan putusan? Kita akan langsung membahasnya bersama mantan Hakim MK, Marwar Asihan. Prof. Maru, selamat malam. Ya, Prof. Maru audionya silakan diaktifkan. Selamat malam. Kedengaran sudah? Baik. Yes, sudah terdengar dengan jelas dan juga ada pakar hukum tata negara, Mbak Bivitri Susanti. Mbak Bivitri, selamat malam. Selamat malam. Iya, baik. Saya akan ke Prof. Maru terlebih dahulu. Prof. Maru, ini MKMK atau Majelis Kehormatan MK sudah mulai memeriksa hakim konstitusi berkaitan dengan perubahan risalah putusan. Sebenarnya proses dari Majelis Kehormatan untuk bisa membuktikan adanya dugaan oknum dalam proses perubahan putusan itu seperti apa sih? Ya, saya kira kalau proses pembuktian seperti ini kan sangat sederhana sebenarnya. Karena kita melihat sejak putusan itu dibacakan dan kemudian di situ jelas teksnya yang mungkin itu merupakan beban berat juga MK karena mencoba memodernisir dia punya administrasi, tetapi ternyata bukan hanya menunjukkan apa kekuatannya, tapi kelemahannya ataupun penyimpangannya bisa nampak dengan jelas. Jadi ketika dibacakan putusan itu dan ada di samping narasi pembacaan ada risalah yang juga secara rutin diterbitkan dan kemudian ketika itu berubah kan sudah jelas kita akan melihat bahwa ada perubahan yang terjadi. Teks yang asli dengan kemudian yang
diumumkan dalam bentuk putusan yang sudah diserahkan berubah, itu dengan jelas dapat kita ketahui karena kompetensi untuk apa yang dikatakan seandainya ada pengetikan di dalam satu putusan itu tugas panitra dan mungkin ada panitra pengganti. Tetapi tidak mungkin mereka akan melakukan perubahan kalau tidak ada suatu perintah yang bisa memberi kewenangan kepada mereka. Nah, kesulitan ini muncul karena memang ketika putusan ini draftnya sudah pasti ada dan sudah akan dibacakan, tetapi kemudian sebelum dibacakan hakim yang diangkat menggantikan Aswanto disumpah jam 12, jam 4 katanya, ini menurut keterangannya lawyernya pemohon ini, bahwa jam 4 dibacakan putusan itu. Tentu yang terkejut di situ adalah orang yang diangkat itu, karena dengan sendirinya dia mendengar bahwa tidak sah dia karena yang diganti tidak sah. Masa ada yang mengganti tidak sah kemudian ada pengganti yang sah? Ini kan sama-sama melanggar undang-undang. Nah, oleh karena itu tentu di situ akan muncul suatu pergolakan batin yang besar. Dia sudah ada di situ, tetapi ternyata dia menjadi batu sandungan bahwa dia tidak sah di sana, dan dia pasti akan membisikkan entah kepada siapa. Kalau salurannya itu pasti akhirnya nanti pada panitra dicoba dibendung apa yang terjadi ini dengan merubah teks itu. Tapi putusan MK begitu diucapkan, dia mengikat secara hukum. Oleh karena itu adalah menjadi suatu hal yang sungguh-sungguh naif untuk mengganti itu sesudah diumumkan, karena yang diumumkan itu juga tercatat baik secara audio maupun secara tertulis di risalah. Dan kalau ada perubahan itu semua menjadi bukti otentik, dan seandainya ini menjadi suatu perkara pidana, sungguh sangat mudah membuktikan. Saya kira itu pandangan saya tentang itu. Majelis kehormatan juga sama dengan seorang pemeriksa atau hakim, dia akan melihat itu dengan jelas. Kalau ada penyimpangan, teks yang asli mana, dan itu sudah dibacakan. Kalau ada kemudian terjadi perubahan, akan disandingkan. Ini kesulitannya sekarang. MK itu berada dalam posisi yang sangat sulit, karena tidak pernah ada di dunia 9 hakim konstitusi diadukan ke polisi loh, ke polisi. Ini bukan ke mahkamah, ke Dewan Etik yang dulu atau Mahkamah Kehormatan, Majelis Kehormatan, tapi langsung ke polisi, langsung juga ke majelis. Sungguh luar biasa itu, meskipun tentu prosedur yang disebutkan di dalam Undang-Undang MK harus ada izin presiden, dan menurut saya presiden akan sulit memberikan izin ini, sepertinya si Malakama begitu. Sementara itu pandangan saya, Pak. Baik, saya minta tanggapan dari Mbak Bivitri bahwa memang dalam sejarah ini pertama kalinya ada proses pelaporan 9 hakim MK di kepolisian. Saat ini proses pelaporannya ada di Polda Metro Jaya. Lalu bagaimana dua proses ini? Ada Majelis Kehormatan MK yang juga berjalan, lalu ada juga proses pelaporan proses hukum di Polda Metro Jaya. Apakah akan saling mengganggu atau justru akan produktif? Saya kira justru akan produktif. Kalau mengganggu, saya kira tidak, karena wilayahnya berbeda. Yang satu wilayah etik, jadi putusan dari MK kan nantinya yang paling berat itu, dan kita sebenarnya mendorong ya ke arah situ, karena ini memang parah sekali kerusakan yang ditimbulkan, adalah pemecatan dengan tidak hormat. Sementara kalau di Polda, kita membicarakan wilayah hukum pidana yang tidak akan menyentuh soal apakah seseorang dipecat atau tidak, tapi soal hukuman badan, misalnya penjara atau denda, begitu hukum pidana bekerja. Tapi dia justru akan saling membantu, karena bisa jadi nanti ada fakta yang bisa diungkapkan. Misalnya kan MK itu tenggat waktu pekerjaannya sebenarnya minggu depan tuh sudah akan selesai, karena ada 30 hari. Walaupun bisa diperpanjang ya. Artinya kalau sesuai harapan kita MK mengeluarkan putusannya berikut keseluruhan kronologi peristiwa, itu nanti akan sangat menyumbang kepada apa yang sedang diperiksa di Polda gitu. Jadi justru akan semakin baik, termasuk nanti barangkali kalau terang semuanya, alat bukti ya, tadi sempat kita dengar ada CCTV yang juga diperiksa, dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Itu semua nanti bisa dibagi secara institusional,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada pemeriksaan di Polda. Prof Maru, saya akan kembali kepada Anda. Prof Maru, menarik tadi, sempat mungkin bisa Anda tegaskan kembali, jika ternyata pesulap dari putusan MK ini terungkap, nasib dari Hakim Aswanto ini seperti apa? Karena saat ini kan posisinya juga sudah digantikan oleh Guntur Hamzah yang naik menjadi Hakim MK. Bagaimana nasib keduanya ini dengan situasi ada proses MK-MK, termasuk juga akan ada proses pidana di kepolisian? Ya, kalau dari sisi Pak Aswanto, dia itu sudah menerima lah, dia legowo saja, meskipun tentu itu apa yang dikatakan itu deprivation of dignity without due process itu sangat-sangat aneh di negara hukum dan konstitusi seperti Indonesia, dan diaminkan oleh pejabat-pejabat negara yang berwenang. Tetapi dia bersumpah loh akan mematuhi undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan seluruhnya. Sebenarnya kalau dari sudut hukum konstitusi semua ini harus diimpeach ini kan. Karena pelanggaran sumpah jabatan itu adalah pelanggaran konstitusi berat. Tetapi begitu pun kita lihat lagi, ini kan tentu memasuki wilayah politik juga ini nantinya. Kalau saya melihat, kalau Pak Aswanto dia tidak akan mau lagi, bahkan bertamu ke DPR pun dia tidak mau, dia sudah terima itu. Tetapi yang menjadi soal Pak Guntur itu, saya katakan selalu, dia akan kepanasan di sana. Kalau saya Pak Guntur, saya tidak akan menerima jabatan itu. Mengundurkan diri. Terhormat, saya sudah dihargai kan. Tetapi ini dia terima. Ketika ditanya DPR, bagaimana pendapat saudara? Dia bilang sama kita, saya mau bilang apa? Wah iya, calon negarawan itu tidak begitu. Dia akan mengatakan sebagai bagian dari MK, dia harus membela independensi daripada MK itu, karena Pak Aswanto itu 1 dari 9 juga memiliki independensi itu sendiri, sehingga tidak bisa kita katakan dia dipecat karena putusan-putusannya. Ya. Itu adalah tugasnya. Itu argumentasi dari pihak DPR. Sebenarnya bisa diulang? Ya, Prof Maru, dipecat karena kemudian sering menganulir keputusan dari DPR, itu argumentasi yang disampaikan oleh pihak DPR soal pergantian dari Aswanto. Kalau saya pikir tidak ada jalan mundur ini semua. Inilah nasi sudah jadi bubur semua. Apa mereka mau mundur menarik itu lagi? Itu tentu merupakan reputasi mereka. Apalagi ini sudah dekat pemilu kan? Itu reputasi seseorang itu akan nampak daripada apa yang dilakukan ini nanti dalam pemilu dicatat oleh rakyat. Sehingga kalau sistemnya seperti yang kita lihat ini proporsional terbuka, nomornya itu akan anjlok sendiri. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang tentu adalah kalau seandainya MK memutuskan majelis kehormatan itu, yang saya percaya betul itu Pak Palguna ya, meskipun dia dari dalam dan ada kecurigaan komposisi daripada MK itu akan tampaknya karena kelihatan ada anggota-anggota dari MK atau bekas anggota MK, tetapi saya melihat tentu Pak Palguna itu secara profesional dan objektif itu dia akan mengambil keputusan. Tetapi kalau diambil keputusan, misalnya apakah ketua MK yang mengaminkan semua ini akan menyetujui, mengusulkan usul dari MK kalau pemecatan itu menjadi dilema semua itu. Jadi oleh karena itu, kalau pernah terjadi tahun 2005 di Thailand, militer membubarkan saja itu MK. Apakah mereka mau melakukan ini? Baik, Prof Maru, saya minta tanggapan kalau tadi Prof Maru mengatakan percaya gitu bagaimana nanti kinerja ke depan dari Majelis Kehormatan MK. Mbak Bivitri, tapi banyak juga komentar yang menyaksikan bahwa persoalan ini akan tuntas dan transparan melihat dari komposisi Majelis Kehormatan MK, ada Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, kemudian ada mantan Hakim MK Pak Gede Palguna, kemudian juga ada ahli pidana dan juga anggota Dewan Etik MK Pak Sujito yang mengatakan bahwa ini juga tanda kutip jeruk makan jeruk karena ini internal MK juga. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, itu memang masalah struktural yang sebenarnya masalahnya ada di undang-undang. Jadi keberadaan Prof Eni di situ sebagai hakim aktif itu diatur dalam undang-undang MK, dalam revisi undang-undang MK. Jadi ini memang masalah struktural. Jadi saya kira wajar bila ada kecurigaan seperti ini. Saya sendiri punya kritik yang sama. Seharusnya MK-MK ini benar-benar independen. Dan juga kalaupun misalnya diikat oleh undang-undang,
mestinya ada satu tim tersendiri yang bisa dibuat supaya kita semua benar-benar percaya. Karena kita juga harus perhatikan tidak hanya soal apakah ada hakim aktif atau tidak, tapi kita mesti lihat situasi politiknya di MK sendiri. Fakta misalnya bahwa sebentar lagi akan ada pemilihan ketua MK. Jadi itu juga akan menimbulkan suatu tarik-menarik ketegangan di antara 9 hakim MK yang sekarang ada misalnya. Dan banyak soal lainnya yang pasti akan mempengaruhi keputusan yang akhirnya diambil. Bahwa ada fakta yang dalam soal pencarian faktanya saya cenderung percaya pada 3 orang ini. Dan dari apa yang disampaikan Pak Palguna, Prof. Eni itu sudah cukup terang sebenarnya apa yang diperiksa dan lain sebagainya. Tapi dalam pengambilan keputusan akhir nanti yang saya kira kita harus perhatikan betul apakah sesuai ataukah tidak. Karena juga kita harus melihat misalnya kalau nanti terjadi pemecatan katakanlah begitu ya, salah 1 atau 2 orang hakim, maka kan sebenarnya secara hukum tidak otomatis, Mbak. Jadi tidak otomatis katakanlah si hakim A itu dipecat maka akan digantikan oleh hakim sebelumnya. Tidak begitu menurut Undang-Undang MK. Yang akan terjadi adalah ada pengisian jabatan lagi yang nanti mungkin akan dicaplok juga oleh pihak-pihak yang punya kepentingan karena jabatan yang kita bicarakan ini adalah jabatan yang asalnya dari DPR. Jadi akan ada proses fit and proper test lagi dari DPR kurang lebih seperti itu? Kemungkinan besar begitu, karena tidak otomatis menggantikan balik lagi begitu ya, misalnya Pak Aswantonya tidak tukeran. Seperti itu. Baik, Mbak Bivitri, pertanyaan terakhir, apakah Anda melihat bahwa perkara perubahan putusan, anggaplah kemudian ada frasa yang diubah dengan demikian berubah menjadi ke depan ini masuk dalam kategori perbuatan pidana atau tidak? Termasuk, karena memang ada pasal mengenai pemalsuan surat. Dan ini dokumen resmi, bahkan ada irah-irahnya tuh. Setiap putusan di negara ini pasti ada demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu irah-irah yang luar biasa yang mencerminkan karakter keadilan yang dibawa oleh hakim gitu. Jadi ini dokumen yang sangat resmi. Kalau ada perubahan berarti dia memenuhi kriteria pemalsuan. Dokumen. Oke, baik Prof. Maru, Mbak Bivitri, terima kasih banyak. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemirsa kami dalam diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih, salam sehat selalu.